Robert Greene, dalam The 48 Laws of Power, menyampaikan salah satu hukum kekuasaan yang paling mendasar. Never outshine the master, atau jangan pernah terlihat lebih baik dari atasan Anda. Bab ini menguraikan pentingnya menjaga keseimbangan dalam hubungan kekuasaan, khususnya dengan orang yang lebih tinggi dalam hierarki, seperti atasan, pemimpin, atau mentor. Greene menegaskan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang kompetitif, sehingga merasa terancam oleh siapapun yang terlihat lebih cemerlang daripada mereka. Jika kita, secara sengaja atau tidak, terlihat melampaui atasan kita dalam keterampilan, kecerdasan, atau karisma, kita berisiko memancing kecemburuan, rasa tidak aman, dan bahkan tindakan balasan. Di sini Greene mengajarkan seni menyembunyikan keunggulan kita untuk melindungi diri dari bahaya ini. Dasar pemikiran di balik hukum, jangan pernah terlihat lebih baik dari atasan Anda. Atasan kita, seperti semua manusia, memiliki ego. Ego ini memengaruhi cara mereka memandang diri sendiri, termasuk status, posisi, dan pengaruh mereka dalam suatu sistem. Ketika seseorang merasa posisi atau kekuasaannya terancam, respons alami mereka adalah mempertahankan kedudukan tersebut dengan segala cara. Greene mengingatkan bahwa ketika kita mencoba menunjukkan kemampuan atau bakat kita di depan atasan, niat itu seringkali disalahartikan sebagai ancaman, bukan sebagai tindakan loyalitas. Bahkan jika tindakan kita tulus, kesan bahwa kita lebih baik dapat membangkitkan rasa tidak aman yang tersembunyi dalam diri atasan kita. Akibatnya, mereka dapat menghalangi kemajuan kita, atau bahkan mencari cara untuk menjatuhkan kita. Sebagai gantinya, Greene menyarankan untuk selalu menjaga citra atasan kita tetap tinggi. Biarkan mereka merasa unggul, dan buat diri kita tampak mendukung visi mereka, bukan menyaingi. Dengan kata lain, jadilah cerdas dalam mengelola ego mereka demi melindungi diri kita sendiri. Prinsip utama hukum ini, hindari menonjolkan keunggulan kita. 1. Jangan menjadi terlalu menonjol. Jika kita terlihat lebih baik, lebih pintar, atau lebih berbakat dibandingkan atasan kita, mereka akan merasa inferior. Ketika ini terjadi, mereka cenderung mengambil tindakan untuk menyadarkan posisi kita, atau bahkan menyingkirkan kita sama sekali. Greene menyebut bahwa seorang bawahan yang terlalu bersinar cenderung menarik perhatian yang salah, bukan perhatian positif, tetapi perhatian yang mengarah pada kecemburuan. Karena itu, penting untuk mengelola kesan yang kita tinggalkan pada orang lain, terutama pada mereka yang memiliki kuasa atas kita. 2. Jangan meremehkan ego atasan kita. Ego adalah salah satu elemen yang paling rapuh dalam hubungan kekuasaan. Atasan kita mungkin tidak pernah mengungkapkan rasa tidak aman mereka, tetapi itu tidak berarti mereka kebal terhadapnya. Oleh karena itu, kita harus belajar membaca tanda-tanda sensitivitas mereka dan menghindari membuat mereka merasa direndahkan atau terancam. Ketika atasan kita merasa terancam, mereka dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk membatasi atau bahkan menghancurkan peluang kita untuk berkembang. 3. Bangun citra yang mendukung atasan kita. Kita tidak harus memalsukan kompetensi atau merendahkan kemampuan kita sendiri. Namun, kita perlu memastikan bahwa pencapaian kita tidak pernah menempatkan atasan kita dalam bayangan. Sebaliknya, buatlah mereka merasa bahwa kesuksesan kita adalah hasil dari kepemimpinan atau arahan mereka. Dengan cara ini, mereka akan merasa dihargai, bukan terancam. Studi kasus dan contoh dari sejarah. Robert Greene menggunakan banyak contoh sejarah untuk mendukung hukum ini, termasuk kisah Louis Tepult, Raja Prancis, dan Nicolas Fouquet, Menteri Keuangan Prancis. Fouquet adalah seorang pria cerdas, ambisius, dan penuh gaya. Ia mengadakan pesta mewah yang megah untuk merayakan dirinya sendiri dan menunjukkan kekayaannya. Namun pesta ini justru menjadi bumerang. Louis Tepult merasa Fouquet mencoba mencuri perhatian dan mengancam otoritasnya sebagai raja. Akibatnya, Fouquet dipecat, dipenjara, dan kehilangan segalanya. Dari kisah ini, Greene menyoroti pentingnya untuk selalu menjaga agar keunggulan kita tidak mengalahkan kilauan pemimpin kita. Di dunia politik, bisnis, atau bahkan kehidupan sehari-hari, kesalahan serupa dapat memiliki konsekuensi yang sama seriusnya. Mengelola ketakutan dan rasa tidak aman atasan. Greene menekankan bahwa untuk bertahan dalam permainan kekuasaan, kita harus mampu membaca karakter dan emosi atasan kita.
Beberapa pemimpin mungkin lebih percaya diri dan terbuka terhadap masukan atau keberhasilan bawahan mereka, tetapi yang lain mungkin sangat defensif. Untuk menghadapi tipe atasan yang sensitif, kita perlu membuat mereka merasa dibutuhkan, selalu soroti bagaimana keputusan atau bimbingan mereka berperan dalam kesuksesan kita. Kemudian, kita harus menghindari mengkritik secara langsung. Jika kita perlu menyampaikan saran atau masukan, kita bisa melakukannya dengan cara yang tidak menyiratkan bahwa mereka salah. Dan kita harus menyoroti kehebatan mereka, bukan kehebatan kita. Jika kita mencapai sesuatu yang luar biasa, pastikan kita menghubungkan keberhasilan itu dengan arahan atau visi mereka. Risiko melanggar hukum ini. Melanggar hukum ini dapat mengarah pada berbagai konsekuensi negatif, seperti kehilangan kepercayaan. Atasan yang merasa terancam oleh kita mungkin mulai meragukan loyalitas kita. Mereka mungkin berpikir bahwa kita ingin mengambil posisi mereka, bahkan meskipun jika itu bukan niat kita. Kemudian terjadinya penghambatan terhadap karier kita. Dalam banyak kasus, atasan yang merasa cemburu atau tidak aman dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk mencegah kita mendapatkan promosi atau kesempatan lainnya. Dan risiko lainnya adalah tindakan balasan. Tindakan balasan bisa berupa kritik, tekanan yang berlebihan, atau bahkan upaya untuk menyingkirkan kita dari organisasi. Kapan Anda bisa melanggar hukum ini? Green mencatat bahwa ada pengecualian terhadap hukum ini. Jika atasan kita adalah individu yang sangat percaya diri, memiliki ego yang sehat, dan mendukung pengembangan bawahan mereka, maka menunjukkan keunggulan kita mungkin tidak berisiko. Dalam situasi seperti ini, kita bahkan dapat menginspirasi dan mendapatkan dukungan mereka. Namun, pengecualian ini jarang terjadi, sehingga penting untuk berhati-hati. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, di tempat kerja. Jika kita bekerja di lingkungan yang kompetitif, kita harus memastikan bahwa ide-ide atau kontribusi kita sampaikan dengan cara yang memuji atasan kita. Misalnya, kita bisa berkata, "Saya belajar banyak dari arahan Anda, sehingga saya bisa menyelesaikan proyek ini." Dengan cara ini, kita terlihat mendukung tanpa memicu rasa tidak aman mereka. Dalam hubungan sosial, hukum ini juga berlaku. Jangan mencoba untuk menunjukkan bahwa kita lebih kaya, lebih cerdas, atau lebih menarik daripada orang lain, terutama jika mereka memiliki pengaruh atas kita. Hal ini penting untuk menjaga keharmonisan hubungan. Dalam bisnis atau politik, dalam dunia bisnis dan politik, hukum ini menjadi lebih relevan karena sifat kompetitifnya. Jika kita mencoba mengesankan orang lain tanpa mempertimbangkan posisi mereka, kita mungkin kehilangan dukungan atau bahkan menghadapi perlawanan. Jadi, hukum jangan pernah terlihat lebih baik dari atasan Anda adalah pelajaran penting tentang bagaimana mengelola hubungan kekuasaan dengan bijak. Robert Greene mengingatkan bahwa ego manusia adalah kekuatan yang rapuh namun kuat, dan bahwa kegagalan untuk menghormati ego atasan kita dapat mengarah pada konsekuensi serius. Dengan menjaga keseimbangan dalam hubungan ini, tidak terlalu menonjol tetapi tetap kompeten, kita dapat melindungi diri dari kecemburuan dan mendapatkan dukungan yang kita butuhkan untuk maju. Pada akhirnya, memahami dan menerapkan hukum ini bukan hanya tentang melindungi diri, tetapi juga tentang membangun hubungan yang saling mendukung di jalan menuju kesuksesan. Untuk mendapatkan buku The Fatality Law of Power, karya Robert Greene, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.